Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hartoto dalam seri Profesi Teknologi Informasi bersama Prenexus dan Raja Wali X34. Kali ini di sesi ke tanggal 10 Juni 2020, saya mendapat kesempatan yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian untuk berbagi mengenai bagaimana profesi cyber security analysis. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video-video sebelumnya di channel rekan-rekan Raja Wali 34 akan melihat ada banyak sekali profesi yang potensial untuk rekan-rekan mahasiswa bisa terjun ke sana. Ada security database, network analyst, dan seterusnya. Dan kali ini merupakan satu bagian kecil yang cukup menarik saya kira, karena di masa depan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat favorit. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang pernah menonton film ini. Iya, ini ada dua film lama, yang satu judulnya itu Hacker dan yang satu WMI, ini 2016 kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini di film Hacker ini dia menceritakan tentang satu virus jenis worm ya lebih tepatnya, namanya Hydra. Hydra ini diciptakan oleh pakar keamanan yang bekerja di perusahaan itu, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan dilarikan ya, diambil datanya gitu ya, transaksi keuangannya sekian rupiah, sekian sekian rupiah untuk dikirimkan ke rekening pembuatnya. Jadi dia mencuri uang itu setiap transaksi. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ini perusahaan besar yang jumlah transaksinya itu sangat banyak. Dan tentunya angka kecil tidak diketahui. Dan baru diketahui setelah ada tim hacker SMA gitulah, bisa kita sebut seperti itu, ketika menciptakan DaVinci Code, kemudian menemukan bahwa di perusahaan itu ternyata ada worm. Dan kemudian jadi gaduh, akhirnya ditangkaplah si pembuat itu, worm itu, yang sebenarnya adalah orang dalam dari perusahaan. Nah, dari mana ditahu dan bagaimana caranya dia tahu? Tentunya ini butuh skill khusus. Artinya apa? Bahwa di kehidupan saat ini, di perusahaan-perusahaan yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi dan menyimpan basis datanya di internet, itu membutuhkan satu jenis pekerjaan namanya cyber security analyst. Nah, kita lihat, ini ada 4 alasan kenapa pekerjaan cyber security analysis itu bisa dikatakan keren. Bagi teman-teman yang saat ini lagi kuliah di TI, nah pilihan ini menjadi salah satu opsi. Alasan pertama adalah cyber security analyst itu adalah superhero. Kenapa bisa seperti itu? Ya sama di film-film yang tadi saya ceritakan, bahwa pahlawannya adalah orang-orang yang mampu mendeteksi potensi keamanan yang terjadi di perusahaannya. Anda sebagai cyber security analyst itu tampil menyelamatkan perusahaan dan banyak orang terkait dengan kebocoran data, kemudian masalah trouble yang ada di perusahaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah keamanan perusahaan. Jadi Anda tampil di lini terdepan menyelamatkan perusahaan terkait dengan data mereka dan proses bisnis mereka. Coba dibayangkan, perusahaan telah membangun infrastruktur bertahun-tahun dengan dana yang cukup besar. Satu perangkat saja bisa bernilai ratusan juta, apalagi kalau sudah puluhan tahun dibangun. Dan ini bisa hancur seketika ketika ada orang lain yang tidak bertanggung jawab masuk dan mengacak-acak data perusahaan. Nah, pernah ya, Wall Street itu sempat turun dan tidak berjalan semua transaksinya, itu karena ada worm yang masuk. Nah, apa yang terjadi jika perusahaan-perusahaan yang mengandalkan teknologi ini tidak ada orang yang menjadi penjaga kandang terhadap data-data mereka dan keamanan mereka? Tentunya
akan hancur berantakan. Dan pekerjaan superhero ini, ya, security analyst ini menjadi pekerjaan yang sangat menarik karena Anda tampil di depan untuk menyelamatkan perusahaan. Yang kedua, kerja sebagai cyber security analyst itu memang dari dasarnya itu adalah di perusahaan-perusahaan besar. Ya, kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat di lowongan kerja, info lowongan kerja yang membuka lowongan terkait dengan cyber security analyst itu rata-rata perusahaan besar, BUMN besar, perusahaan multinasional, internasional, dan perusahaan-perusahaan yang memang high tech. Jadi kalau Anda kerja di sana, sudah pasti Anda bekerja di perusahaan yang bonafit. Dan data, ini saya ambil data dari InfoSec Institute, ya, mengatakan bahwa di antara tahun 2016 sampai tahun 2026 itu potensi lowongan terhadap pekerjaan cyber security analyst itu meningkat rata-rata 28% per tahun. Artinya ini peluang bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, ini data saya kumpulkan dari berbagai sumber ya di luar negeri. Kenapa pekerjaan cyber security analyst itu sangat keren? Karena tentunya dari salarinya. Nah, kalau dirata-ratakan ini per tahun sekitar 1 miliar. Artinya kalau di jumlah kasar gitu ya, sekitar 100 jutaan per bulan. Nah, ini sangat luar biasa dibanding dengan rata-rata pekerjaan. Saya sudah membandingkan beberapa jenis pekerjaan IT, memang grade untuk cyber security analysis ini lebih di atas rata-rata ketimbang pekerjaan yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi ini alasan ketiga kenapa sehingga pekerjaan sebagai cyber security analyst itu pekerjaan yang menjanjikan untuk masa depan kita bersama. Alasan keempat, kenapa cyber security analyst itu keren? Karena pekerjaannya menantang. Ya, Anda terlibat di berbagai lini dari perusahaan dan Anda menggunakan tool-tool berteknologi canggih dengan kasus yang sangat beragam. Jadi kasusnya tidak akan monoton karena setiap saat teknologi itu selalu berkembang dan potensi serangan itu juga mulai bervariasi. Jadi Anda belajar terus-menerus, update teknologi terus-menerus dengan suasana yang berbeda terus-menerus. Jadi bagi Anda yang suka tantangan, maka pekerjaan sebagai cyber security analyst itu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa pekerjaan ini sangat keren. Terus sebenarnya apa itu cyber security analyst? Nah, ada banyak definisi ya di literatur, tapi singkatnya adalah ini adalah pekerjaan di mana Anda bertanggung jawab atas keamanan digital perusahaan atau lembaga pemerintah tempat Anda bekerja. Jadi secara umum yang bertanggung jawab terhadap keamanan data perusahaan adalah di bawah tanggung jawab Anda. Di sini berarti ada kegiatan untuk mengantisipasi, ya, bagaimana ceritanya supaya tidak terjadi. Kemudian ada kegiatan ketika ada kasus yang berjalan dan pascanya. Mari kita lihat apa misi utama Anda ketika Anda menjadi seorang cyber security analyst. Ini misi utamanya ada 3 ya kurang lebihnya. Yang pertama adalah Anda bertugas untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya serangan cyber dalam lingkup tanggung jawab Anda, dalam hal ini perusahaan atau agensi yang menggunakan jasa Anda. Nah, di sini membutuhkan skill yang sangat bervariasi dan sangat spesifik yang bisa membantu pekerjaan Anda. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kelemahan dari software, hardware, network,
dan mekanisme yang ada dalam perusahaan. Nah, seringkali kita melihat di berbagai kasus itu kelemahan bukan terjadi pada software. Softwarenya sudah menggunakan software yang canggih, kemudian hardwarenya juga hardware canggih, dan ternyata kelemahannya bukan di itu semua, tetapi ada di orang-orang yang menjalankan aplikasi. Saya pernah satu kejadian ini, ketika saya mendatangi satu bank, kemudian saya melihat di meja kasir, ternyata passwordnya itu tertempel di layar monitornya. Nah, memang kalau saya melihat sekilas, ini passwordnya ini sangat panjang dan ribet ya. Mungkin karena ribetnya, supaya aman gitu ya, dari sisi admin dibuat password sepanjang mungkin. Dari sisi admin dibuat sepanjang mungkin, tapi karena panjang tidak bisa diingat, akhirnya ditempel di monitornya. Ini kan dari sisi teknologinya, password sudah sangat kuat. Dari sisi hardware-nya sudah sangat canggih. Tetapi ternyata human-nya yang bermasalah. Dia simpan di situ. Ya sama ketika kita ya waktu kuliah gitu, ngekos misalnya, itu kita sebelum pergi ke kampus itu kita kunci rapat-rapat lemari, kita simpan laptop, kita simpan di lemari, lemarinya kita kunci, kuncinya kita simpan di laci gitu ya. Setelah itu pintunya kita kunci, terus disimpan di atas kusen, di atas jendela gitu ya, supaya gampang nanti kalau ada teman yang datang itu langsung ambil saja di atas. Nah, ini dari sisi teknologi gemboknya itu sudah sangat kuat dari hardware ya, tetapi ternyata kesalahannya itu bukan di hardware-nya, tapi di orang. Ya, rencananya untuk supaya tidak ada pencuri, tapi ternyata disimpan di tempat yang mudah untuk ditemukan. Nah, sama kasus Zoom kemarin ya. Ada banyak yang terjadi Zoom booming. Nah, kalau kita lihat dari sisi software-nya, itu sudah lumayan aman. Ada password-nya, dan seterusnya. Apalagi sekarang sudah AES 256 digunakan oleh Zoom versi 5. Kemudian dari sisi hardware-nya, saya kira sudah aman ya, tidak pernah kita lag menggunakan Zoom. Tetapi ternyata banyak terjadi kasus-kasus Zoom booming, ya karena kesalahan penggunanya, di mana ketika mereka melakukan sesi video conference itu di screenshot kemudian diupload. Ini saya lagi sesi Vicon, di situ ada ID-nya, ada passwordnya, dan celakanya lagi admin tidak menggunakan waiting room. Jadi siapapun bisa masuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam sesi itu. Jadi ada banyak hal yang berpotensi untuk merusak citra perusahaan, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau dengan cyber. Nah, di sini ada software, hardware, termasuk networknya, dan orang-orangnya itu cyber security analyst menganalisis itu semua, sehingga mendapatkan informasi, ini bagian yang kurang, ini bagian yang harus dilengkapi, dan seterusnya. Kemudian misi ketiga adalah menemukan cara untuk menjaga data dan aset perusahaan. Nah, saat ini perusahaan-perusahaan itu sudah mengandalkan big data untuk menjalankan proses usahanya. Tidak lagi mengandalkan pengetahuan yang disimpan di orang per orang, tetapi semua tersimpan di cloud. Tersimpan datanya di satu data center tertentu. Nah, data ini perlu dijaga karena merupakan aset. Kalau ada pesaing atau orang di luar sana yang menggunakan data-data itu kemudian dikomersilkan, maka apa yang terjadi? Ya, perusahaan bisa collapse. Misalnya kita perusahaan sudah menganalisis data perilaku konsumen dan akan mengeluarkan satu produk. Pada saat mau di launching misalnya di akhir Desember, ternyata di pertengahan Agustus sudah ada perusahaan pesaing yang memanfaatkan data perusahaan tersebut mengeluarkan produk yang hampir sama. Maka yang terjadi produk
yang akan dikeluarkan menjadi tidak laku karena datanya sudah bocor. Kita melihat juga kemarin ada banyak kasus-kasus di perusahaan marketplace ya di Indonesia, beberapa data bocor yang bahkan dijual ya di eh, situs-situs dark web. Itu langsung diantisipasi karena data menjadi aset utama saat ini oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dan mengandalkan bisnis dari proses-proses yang berbau IT. Dan saya pikir sekarang semua perusahaan besar sudah menjadikan IT sebagai basis untuk ngedrive jalannya perusahaan. Dan ini adalah 3 misi utama Anda ketika Anda menjadi dan memilih sebagai seorang cyber security analyst. Nah, selanjutnya apa? Anda akan melihat ada banyak istilah-istilah yang Anda bisa temukan ketika Anda memilih pekerjaan ini. Ada istilah vulnerability testing, ada risk analysis, ada analisis masalah, kemudian Anda akan mengenal istilah malware, kemudian botnet dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya saat ini sudah familiar di telinga Anda. Nanti kita lihat bagaimana pekerjaan ini menjadi sangat menarik untuk Anda pilih. Nah, tadi sudah alasannya kenapa pekerjaan ini sangat menarik. Terus Anda juga sudah mengetahui sebenarnya apa jenis pekerjaan ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karir Anda ketika Anda memilih profesi sebagai cyber security analyst. Di sini saya mengambil ada 4 level ya. Ada 4 level terkait dengan pekerjaan ini. Ada feeder role, entry level, mid level, dan advanced level. Nah, untuk profesi cyber security analyst di mid level. Kita lihat ya. Kita lihat ini nanti slide-nya bisa rekan-rekan sekalian download ya di tautan di bawah. Kita sekarang mencoba melihat nih. Nah, cyber security analyst. Di sini akan kelihatan bahwa pekerjaan ini sangat berhubungan ya. Kita lihat. Nah, ini cyber security analyst. Dia salarinya juga tampil biasanya. Kita cek ya, kita cek. Nah, ini kelihatan. Nah, salarinya rata-rata 95.000. 95.000 lumayan. Sangat besar dibandingkan dengan rata-rata umumnya pekerjaan di Indonesia. Nah, ini pekerjaan terkait bisa cyber security specialist, Anda bisa jadi cyber crime analyst, ada incident analyst, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau naik lagi ke level yang start dengan ini ya. Nah, ini ada cyber security consultant, Anda bisa menjadi seorang konsultan keamanan. Anda bisa menjadi seorang tester, dan yang advance adalah Anda menjadi seorang cyber security manager yang mengelola aset-aset IT dan mengkoordinir spesialis-spesialis yang ada di bawah. Anda juga bisa menjadi cyber security engineer, dan yang sangat menarik, Anda juga dapat menjadi cyber security architect, mendesain bagaimana keamanan perusahaan itu terjaga, alurnya, SOP-nya, dan bagaimana penanganannya. Nah, ini adalah karir-karir yang dapat Anda pilih. Sebagian mungkin sudah dikenal, namun sebagian merupakan istilah-istilah yang baru. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di sini. Kita harus menguasai networking, software development, system engineering, dan hal-hal lainnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang cyber security analyst?
Di sini ada 5 yang saya bisa sarankan. Yang pertama, ketika Anda mengambil jalur akademik, ya selesaikan dulu kuliah secepatnya. Ya, jangan sampai ketika Anda asik mempelajari cyber security, Anda melupakan kuliah. Nah, harusnya tidak ya. Harusnya ketika ini mau menjadi pekerjaan profesional Anda, ya pekerjaan pertama selesaikan dulu kuliahnya. Karena di berbagai pekerjaan nanti membutuhkan persyaratan administrasi, terutama di Indonesia. Ada yang membutuhkan Anda harus sarjana ini, sarjana ini, sarjana ini. Nah, ada beberapa prodi memang yang sekarang spesialis untuk cyber security. Salah satunya yang saya lihat itu ada di BINUS ya, kalau saya tidak salah. Jadi memang ada prodi-prodi cyber security. Tapi saya pikir anak TI secara umum itu bisa ya, bisa untuk menjadi syarat dasar ketika kita memilih pekerjaan ini. Yang kedua yang harus dilakukan adalah silahkan mengambil kursus-kursus online. Nah, saat ini ada banyak kursus-kursus online, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Misalnya di Coursera itu ada banyak kursus-kursus gratis yang bisa Anda ikuti. Nah, silahkan ambil kursus-kursus itu, nanti itemnya apa-apa saja, ya yang terkait dengan minat Anda, terutama di cyber security analysis. Nanti bagaimana cara ngetes, kemudian bagaimana penjelasan tentang ransom, dan seterusnya, Anda bisa ikuti itu. Ada ratusan kursus yang bisa Anda pilih terkait dengan bekal dasar Anda untuk terjun ke lapangan. Langkah ketiga adalah Anda saat ini harus mencari mentor yang tepat. Nah, tidak bisa Anda belajar tentang cyber security itu jalan lepas-lepas saja. Ya bisa, tetapi progresnya tidak terlalu menggembirakan. Kalau Anda memang mau fokus di cyber security, nah silahkan cari mentor yang tepat. Mentornya bisa dari dosen Anda yang memang fokus di hal ini, atau silahkan cari di grup-grup. Ada banyak grup-grup di internet, mana yang di grup itu dituakan dan dipakarkan, ya minta mereka sebagai mentor, Anda pelajari bagaimana karya-karyanya, tulisan-tulisannya, portofolionya, dan bagaimana mereka bekerja untuk kalian ikuti. Nah, jika korespondensi telah dilakukan di awal, maka nanti ketika Anda selesai dan Anda mau mengambil pekerjaan ini, Anda sudah punya referensi yang kuat. Bahkan Anda mungkin malah direkomendasikan. Belum selesai kuliah, Anda sudah bisa bekerja di bidang-bidang itu. Dan yang keempat, Anda juga perlu show up ya, menampilkan kemampuan Anda ke dunia luar. Ada banyak event-event baik itu tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan cyber security. Nah, baik yang umum maupun yang khusus. Silahkan ikut event-event itu. Ikut saja untuk menambah pengalaman, dan juga kalau nanti Anda berpartisipasi, Anda akan tahu sekarang teknologi-teknologi apa yang lagi ngetren. Karena kompetisi-kompetisi itu biasanya juga menawarkan, memperkenalkan teknologi-teknologi mutakhir terkait dengan keamanan. Nah, silahkan Anda mencari di Google, cari kompetisi-kompetisi yang terkait dengan keamanan komputer, Anda sudah bisa mulai berpartisipasi. Kalaupun Anda tidak jadi juaranya, tidak masalah. Anda sudah mengetahui bahwa begini cara kerja dari event-event itu, dan diharapkan pengalaman ini yang menjadikan Anda nantinya menjadi mahir dan menambah wawasan Anda. Dan yang kelima yang lebih penting adalah Anda harus praktek. Kita semua tidak akan menjadi ahli kalau kita tidak pernah praktek. Nah, sama dengan cerita ini. Mana yang masuk akal untuk menjadi seorang perenang? Apakah Anda belajar dulu setelah mahir baru Anda ke kolam renang? Ataukah Anda ke kolam renang dulu, menyebur di dalam, baru sambil belajar berenang? Iya. Yang jelas tidak mungkin ada seorang perenang yang handal kalau dia tidak pernah masuk ke kolam renang. Jadi Anda harus praktek dulu, menemukan masalah, di sana belajar,
tanya kepada mentor, cari literatur, praktek lagi, demikian seterusnya. Itu akan mengasah keterampilan Anda. Nah, jadi solusinya adalah Anda harus praktek, praktek, dan praktek. Ya, ini adalah keterampilan yang Anda harus kuasai, baik dari keterampilan dalam bentuk pengetahuan ataupun keterampilan teknis. Nah, tidak mungkin Anda menjadi seorang cyber security analyst jika Anda hanya mahir dari sisi teori, tidak pernah ada portofolio, tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan langsung di dalam. Jadi, untuk pekerjaan ini, Anda harus melakukan 5 hal ini. Selesaikan kuliah, ambil kursus-kursus online, usahakan yang gratis, karena mahasiswa yang banyak cari yang gratis. Kemudian cari mentor yang tepat, silahkan cari di forum-forum, ada banyak forum di internet, ikut kompetisi, dan yang paling penting, jurus pamungkasnya adalah praktek. Nah, selanjutnya, ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan ketika kita memang secara profesional akan terjun di dunia ini. Nah, ada C, Certified Ethical Hacker, CISA, CISEM, Security, CompTIA, ini yang sangat populer. Kita lihat ya masing-masing, saya tunjukkan masing-masing. Ini saya ambil dari situs ini. Nah, kita tunjukkan nanti rekan-rekan bisa juga melihat tautannya ketika rekan-rekan berhasil mendapatkan slide ini. Nah, ini ada beberapa training. Nah, ada Nietzsche, kemudian Security Manager, kemudian ada CompTIA, ini yang lumayan populer di Indonesia ya. Nah, memang di sini ya lumayan juga 339. Nah, memang ini kita mengeluarkan dana, tetapi itu berbanding lurus dengan salari yang akan kita terima ketika kita memiliki sertifikat kompetensi ini. Nah, adalah pilihan, dan Anda ketika menjadi seorang profesional ya tetap harus memiliki certified sebagai bukti bahwa Anda kompeten di bidang itu. Nah, selanjutnya adalah event. Anda bisa melihat event-event terkait dengan ini saya sampaikan ada 2 situs ini, ada 2 situs. Ada Cyber Security Ventures. Nah, ini kita coba lihat. Ini berisi event-event, ada yang gratis dan ada yang berbayar terkait dengan kompetensi. Nah, kita lihat, kita coba buka. Nah, ini ada banyak ya, Juni saja ada banyak event yang kita bisa ikuti. Nah, tinggal kita pilih-pilih mana event yang pas untuk kita dan mana yang kurang pas. Kita pilih saja yang pas, dan kalau ada yang gratis silahkan gunakan yang gratis. Nah, ini sambil menunggu ya, koneksinya sepertinya agak terkendala. Kemudian di Indonesia ada juga event pelatihan Cyber Security Analyst. Nah, ini diadakan oleh Kominfo. Kominfo mengadakan ini. Ini contoh yang diadakan tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini sudah masuk KKNI level 6. Nanti Anda akan mendapatkan sertifikat ini. Nah, okupansi nasional Cyber Security Analyst. Nah, ini ada kurikulumnya. Kita bisa melihat di sini. Saya lihat ini mulai dari yang dasar sampai